Halo, apa kabar? Kembali bersama saya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih tetap membahas tentang sepeda listrik, tentang kemajuan zaman, tentang kemajuan teknologi, tentang banyak model atau banyak jenisnya kendaraan listrik dan maraknya perakitan. Nah, pertama ya, saya mau membahas yang perakitan. Jadi sepeda listrik, motor listrik ini mudah dipelajari ya teman-teman. Merakitnya juga gampang, banyak orang yang bisa, dan bahannya juga gampang ditemukan. Jadi misalnya teman-teman mau merakit sepeda listrik sendiri, nah beli saja ragangan atau bikin ragangan, beli baterainya, beli dinamonya, beli kontrolernya, udah, nggak pakai oli, nggak pakai macem-macem. Itu makanya untuk perakitan sendiri sangat mudah. Yang sulit adalah izinnya. Jika teman-teman mendirikan pabrik perakitan ya harus izinnya lengkap. Tapi kalau mau pakai sendiri, rakit sendiri, beli bahan, rakit sendiri, dipakai sendiri di perumahan nggak masalah. Tapi kalau ke jalan raya harus mempunyai plat nomor. Ya, itu perakitan. Jadi produk-produk dari Cina ini kebanyakan kalau di negara lain itu perakitannya di sana. Kalau bahannya dari negara asalnya, kalau perakitannya di negara tempat dijual. Seperti itu, dengan merek yang ditentukan juga oleh negara penjual. Contohnya ya seperti di Indonesia. Sebenarnya model sama, gayanya sama, tapi namanya beda. Misalnya Winfly tipe apa? Terus ada lagi tipe ya dia tipe apa? Persis beda nama. Ya, itu bahannya mungkin dari negaranya sana. Itu sama di sini kasih merek sendiri. Seperti itu ya teman-teman perakitan. Nah, oke, let's go. Untuk modelnya banyak. Jadi model motor listrik, sepeda listrik itu banyak jenisnya. Tidak hanya satu model, satu jenis, tapi ratusan bahkan bisa ribuan mungkin ya. Dengan berbagai merek, dengan berbagai model, sekarang tumbuh pesat kendaraan listrik, motor listrik ya, sepeda listrik maupun mobil. Jadi model yang seperti ini model pertama ya yang saya tunjukkan. Ini modelnya sepeda dengan baterainya ini kayaknya nggak lebih jauh dari 20 km. Ini nggak ada gayuhnya ya, jenis sepeda ini. Nah, kalau model yang kedua ini adalah jenisnya sudah motor. Ini sudah motor dengan, kalau di jalan raya dengan surat menyurat, STNK dan plat nomor. Nah, untuk berikutnya ini sama. Jadi di Cina sendiri itu juga sangat ketat aturan kendaraan listrik. Ya, kalau berikutnya model ini adalah model custom ya, kayak custom. Modelnya banyak lebar, pendek, gaya. Model custom ini model apa ya namanya? Kalau sport bukan sport. Model gaya ini ya, pakai matching. Untuk berikutnya ini adalah model motor listrik. Dan ini terlihat di sini ya. Ini karyawan pabrik motor listrik disuruh nuntun satu-satu. Nah, ini informasinya, menurut informasi ini adalah bonus. Jadi karyawannya ini dikasih bonus kendaraan listrik. Setiap satu kepala dikasih satu kendaraan listrik loh. Enak ya. Di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Jadi model-model kendaraan listrik itu sudah banyak. Untuk berikutnya yang model roda 3. Nah, model roda 3 seperti ini ya cocoknya dikendarai seperti ya seperti ini yang mengendarai ini ya. Roda 3, biarpun cewek, cowok, tua, muda bisa mengendarai. Apalagi yang tidak bisa mengendarai roda 2. Dan sangat cocok untuk boncengan juga. Tapi hati-hati kalau belum pernah memakai roda 3 itu beloknya susah ya. Nah, berikutnya roda 3 yang seperti ini ada rumah-rumahnya. Ini cocok kalau mau jemput anak TK. Anak TK. Jadi kita tidak kepanasan, tidak kehujanan. Tapi kalau kehujanan masih tampu ya. Dari samping itu masih ketampon. Ada air yang dikit-dikit. Tapi kalau panas sudah enggak. Nah, kita itu sekarang udah diserbu dengan model-model sepeda listrik, motor listrik yang macam-macam ya, seperti ini. Kita dipermudah supaya tidak kepanasan bagaimana, seperti itu. Tapi umumnya jarak tempuhnya seperti ini pendek, sekitar 30 km.
Berikutnya yaitu kemajuan teknologi sepeda listrik. Nah, jadi kita itu ya kalau monoton akan kalah dengan kemajuan teknologi. Contohnya kemajuan sepeda listrik, motor listrik. Kalau kita monoton dulu, masih belum ada kendaraan, adanya kuda. Nah, kita otomatis kalah dengan kemajuan ini, kemajuan zaman harus naik kuda. Kalau kita jalan kaki saja, lama kan, akhirnya naik kuda. Kemudian ada teknologi sepeda gayuh. Sepeda gayuh itu meninggalkan kuda. Kemudian ada teknologi motor. Nah, semuanya manusianya kan mengimbangi sampai sekarang ada kemajuan bensin, tenaga surya, tenaga listrik. Nah, akhirnya berkembang, kita harus mengikuti sebagai manusia, mengikuti mau nggak mau harus mengikuti kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kalau tidak mengikuti ya ketinggalan zaman. Sebenci apapun kalian dengan produk Cina, pasti kalian masih memakai produk Cina. Jadi kan banyak yang benci dengan produk Cina ya. Wah, dari dulu ada kendaraan drum misalnya dari produk dari Cina. Sekarang banyak seperti contohnya Wuling, banyak dipakai. Terus, HP apa ini? HP Cina. Aku nggak mau pakai seperti itu. Ternyata sekarang demo aja pakai produk Cina. Ini yang saya katakan real banyak di media sosial yang seperti itu. Jadi banyak yang mengatakan benci produk Cina, tapi dia apa-apa itu memakai produk Cina, Mas Yan. Contoh, demo nggak mau produk Cina, demonya di tok-tok, di snack, ya dah? Pakai HP Redmi, Oppo, Vivo. Nah, gimana coba? Ini kalau saya pribadi berpikirannya positif saja. Gunakan teknologi dengan sesuai kemampuan kita. Disesuaikan dengan kegunaannya. Misalnya kita beli ini untuk ini, kita beli motor untuk jalan-jalan, untuk jualan seperti itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa melawan teknologi, kemajuan teknologi seperti kemajuannya motor listrik, kendaraan listrik ini. Jadi sebenci apapun kita dengan kendaraan listrik, suatu saat pasti kalian menggunakan. Pasti. Kalaupun tidak menggunakan, pasti pernah memegang. Oke ya teman-teman, itu informasinya. Jika ada salah kata atau ada yang tersinggung atau apapun itu bentuknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga yang mencari informasi tentang kendaraan listrik terjawab. Sampai jumpa. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.